Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita masih akan melanjutkan topik tentang hidup sejahtera menurut kehendak Allah. Sesi yang ke-9 dengan topik ajaran Yesus tentang kesejahteraan. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita silakan Pak Roy untuk pimpin doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Seto. Mari kita buka pertemuan ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan bagi-Mu Bapa atas rahmat yang Kau curahkan bagi kami, akan kembali berkumpul di KPKS Hieronymus untuk melanjutkan bimbingan kami Bapa, membahas topik kesejahteraan bersama Bapa, sesuai dengan pesan-pesan yang terdapat dalam kitab suci, terutama sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh kamu Tuhan kami Yesus Kristus. Maka curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami Bapa, berkati Pak Seto, biarkan kami semua mengolah, menyimpan semua pesan-pesan iman agar dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, berkat dan rahmat-Mu itulah sumber kekuatan kami dalam menjalankan tugas perusahaan kami, terutama pada masa menjalani Prapaskah ini. Semua doa dan permohonan ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Malam. Ini kalau internet saya nggak stabil, tolong dimaklumi karena saya tidak di ruang tempat biasa saya mengajar, tapi di ruang tempat saya sehari-hari bekerja. Ya, kita akan lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai kehidupan berkaitan dengan soal harta benda. Nah, Tuhan Yesus memang tidak mengajarkan bagaimana hidup sejahtera, tidak mengajarkan cara nyari uang. Nah, kita tidak menemukan itu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang jauh lebih utama daripada soal kehidupan dunia ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak memberi perhatian kepada soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia. Nah, saya akan mulai dengan menyampaikan kembali salah paham yang sering kali terjadi di antara umat Katolik berkaitan dengan ajaran Yesus, berkaitan dengan kekayaan, dengan kesejahteraan itu ya. Salah pahamnya begini, Bapak Ibu tolong membuka Sabda Bahagia. Matius bab 5, ayat 3. Lalu siapkan juga paralelnya di Injil Lukas, bab 6, ayat 20. Di bab 5, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Lalu di Lukas bab 6 ayat 20, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Kalau di Injil Matius dikatakan miskin di hadapan Allah, kalau di Lukas dikatakan yang miskin begitu saja. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini seringkali dipahami kalau begitu Tuhan Yesus menghendaki para muridnya miskin. Karena yang miskin itulah yang berbahagia. Nah, kemudian yang berikutnya,
salah paham yang sama itu muncul, silahkan ke Matius bab 19 dari ayat 16. Di situ kita ketemu dengan seorang muda, seorang yang kaya, yang kepadanya Tuhan Yesus berkata, pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah kau itu kepada orang-orang miskin, dan kau akan memiliki harta di surga. Saya baca persis yang biasanya diingat orang. Ada kalimat yang saya lewatkan, ada kata-kata yang saya lewatkan, iya. Karena kata-kata yang dilewatkan itu biasanya juga dilewatkan. Jikalau engkau hendak sempurna. Itu yang sengaja saya tidak baca, dan itu yang sering kali diabaikan ketika orang membaca ayat ini. Jadi, ketika membaca perikop ini, banyak orang berpikir setiap pengikut Yesus diminta untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang kaya itu. Menjual semua yang dimiliki, membagikan hasilnya kepada orang miskin, lalu mengikuti Yesus. Nah, pemahaman yang seperti ini, Bapak Ibu, membuat banyak orang Katolik kalau sudah bicara tentang kesejahteraan, tentang kekayaan, seperti orang ragu-ragu. Padahal di sisi yang lain kita melihat bahkan gereja Katolik mengajak orang untuk berpikir tentang kesejahteraan semua. Ini yang kita diskusikan selama APP ini kan menyangkut soal itu. Sekarang Bapak Ibu tolong amati. Kalau di dalam gereja Katolik ada program Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, tujuannya apa? Apakah semata-mata supaya anak-anak bisa sekolah? Nggak mungkin. Supaya bisa kuliah, memangnya kalau kuliah terus kenapa? Sudah selesai? Pasti bukan. Kalau sudah kuliah, selesai, lalu bekerja kan? Atau berusaha. Kalau orang berusaha, orang bekerja, tujuan berikutnya apa? Kan hidup sejahtera. Tapi di sisi lain akan diingat terus kalimat seolah-olah Tuhan Yesus menghendaki semua pengikutnya miskin itu tadi. Apalagi mendengar kalimat lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Tapi tunggu dulu, apakah benar Tuhan Yesus menghendaki para pengikutnya miskin, nggak punya apa-apa? Nah, mudah saja Bapak-Ibu kita menguji atau mengecek apa yang dipahami ini ya. Selama Bapak Ibu mengikuti Tuhan Yesus, selama Bapak Ibu membaca Alkitab, pernah enggak Bapak Ibu mendengar Tuhan Yesus meminta supaya para pengikutnya meminta-minta? Atau meminta para pengikutnya enggak usah bekerja, gantungkan hidupmu kepada orang lain. Pasti ada yang nolong kamu. Atau pernah nggak mendengar perintah, jika ada yang memberi kamu, terimalah. Itu malah kita temukan dalam pesan, kurang lebih isinya itu ya, untuk orang-orang yang terlibat di dalam pemberitaan kerajaan Allah. Tapi pada umumnya Tuhan tidak menyampaikan hal yang seperti itu. Nggak usah bekerja, tapi terima saja kalau ada orang memberi. Kita tidak menemukan yang seperti itu. Sebaliknya, Tuhan Yesus seringkali menyampaikan pengajaran yang mengandaikan para pengikutnya punya duit. Mengandaikan para pengikutnya punya harta.
kalau tidak punya apa-apa, tidak bisa melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sederhananya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Itu semua kan mengandaikan para pengikut Yesus punya makanan, punya minuman, punya pakaian, dan punya tempat untuk menerima orang, untuk menginap. Kalau nggak punya makanan, bagaimana memberi makan orang lapar? Jadi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu mengandaikan orang yang mendengarkannya, yaitu murid-muridnya, memiliki harta, memiliki kekayaan. Jadi kalau kemudian orang mendengar Yesus seolah-olah mengatakan semua harus jadi miskin, pasti ada yang salah di situ. Kemudian Tuhan Yesus itu juga pernah mengecam para pemuka Yahudi yang membenarkan orang tidak merawat lagi orang tuanya karena biaya perawatan sudah digunakan untuk persembahan. Tuhan Yesus justru menunjukkan yang benar itu adalah kamu merawat, kamu mengurus orang tuamu. Bapak Ibu, dari zaman dulu sampai sekarang, namanya mengurus orang tua, itu perlu biaya. Perkara orang tua sudah menyiapkan biaya sendiri, itu urusan lain. Tapi tetap jelas perlu biaya. Nah, sekarang memang jangkauan atau keurusan biayanya bisa jadi lebih luas ya. Orang-orang di zaman dulu tidak berpikir tentang rumah sakit, tentang vitamin-vitamin, enggak. Tapi orang zaman dulu sudah mengurus tentang makanan, tempat, bisa jadi meminta orang juga untuk mengurus atau merawat. Nah, Yesus membenarkan bahwa orang harus merawat orang tuanya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itu wujud menghormati orang tua. Nah, untuk menghormati orang tua, bahkan orang pun perlu biaya. Sehingga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu menuntut orang memiliki sesuatu. Tidak bisa dikatakan bahwa pokoknya ikut Yesus. Kalau ikut Yesus semua nanti akan dipenuhi malahan. Lalu seolah-olah apa yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus itu untuk diri saya sendiri, untuk diri para pengikutnya. Di situ ada salah pemahaman. Kalau ikut Yesus, kamu akan hidup sejahtera. Nah, itu seringkali perlu diklarifikasi. Nah, Tuhan Yesus, Bapak Ibu juga silahkan mengingat ya, beriman supaya hidup sejahtera. Bapak Ibu ketemu logika seperti itu apa enggak dalam ajaran Tuhan Yesus? Saya percaya supaya saya sejahtera. Kayaknya enggak pernah ya. Jadi saya ikut Yesus supaya Yesus sejahtera. Nah, sekarang mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Tuhan Yesus memang tidak memberikan pengajaran tentang strategi, tentang teknik, bagaimana mendapatkan kekayaan. Tetapi Tuhan Yesus lebih banyak menyampaikan pengajaran tentang sikap terhadap harta benda. Dan kemudian bagaimana orang harus menggunakan harta benda yang dimiliki. Kenapa? Karena yang utama bagi Tuhan Yesus itu adalah kehidupan kekal. Bapak Ibu boleh periksa keempat Injil. Hal utama yang diajarkan oleh Yesus.
yang menjadi tujuan, yang harusnya menjadi tujuan para pengikut Yesus, itu adalah kehidupan kekal. Di Injil Yohanes, kata yang digunakan hidup kekal, kehidupan kekal, rumah Bapa. Nah, ini yang menjadi tujuan utama kehidupan manusia. Yesus datang ke dunia untuk membawa manusia yang hidup di dunia ini supaya pada akhirnya masuk dalam kehidupan kekal. Bapak Ibu bisa mengingat kalimat pokok di dalam keseluruhan Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan kedatangan Yesus ke dunia, membawa manusia masuk dalam kehidupan kekal. Dan sebaliknya ini juga yang menjadi tujuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus dengan keyakinan, dengan harapan bahwa dia akan mengaruniakan hidup kekal kepadaku. Nah, harta benda yang dimiliki oleh manusia itu menurut Yesus harus digunakan supaya manusia bisa melakukan kehendak Allah, mewujudkan kepercayaannya itu, sehingga pada akhirnya manusia masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, kemudian juga supaya orang tidak salah tujuan, Tuhan Yesus juga mengingatkan, raga manusia itu pasti mati. Jiwa manusia itu akan tetap hidup. Harta benda, kalau orang tidak waspada, kalau orang tidak hati-hati, hanya akan digunakan untuk kepentingan raga. Nah, kalau sampai terjadi orang hanya menggunakan harta bendanya untuk kepentingan raga, ini kesalahan serius. Bisa jadi orang mengabaikan jiwanya. Salah paham tentang hal ini bisa berakibat ini fatal. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan melihat lebih dulu orang muda yang kaya tadi. Silahkan ke Injil Matius bab 19 mulai dari ayat 16. Matius 19 mulai dari ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan yang baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan orang itu jelas ya. Perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, kemudian Yesus menjawab di ayat 17. Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang tadi ya. Perbuatan baik apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, untuk memperoleh hidup yang kekal, kamu harus menuruti perintah Allah. Gitu. Nah, kemudian Yesus, orang tadi juga bertanya, kan Yesus mengatakan turuti segala perintah Allah. Nah, orang itu bertanya, perintah yang mana? Nah, Yesus menjawab di ayat 18, perintah yang terdapat dalam 10 perintah gitu ya. Lihat aja, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kasihilah sesamamu seperti
dirimu sendiri. Nah, kemudian ini jawaban Tuhan Yesus ya. Jadi kalau orang mau memperoleh hidup yang kekal, lakukan perintah Allah sebagaimana tertulis dalam Taurat, khususnya dalam 10 firman gitu ya. Nah, kemudian orang muda tadi ayat 20 yakin akan apa yang dikatakan oleh Yesus dan kemudian yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu sudah dia lakukan. Ayat 20, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Kalau begitu, orang muda ini sebenarnya harusnya sudah yakin ya, bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal karena dia sudah melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, tunggu sebentar, ada satu hal sedikit yang kita perlu perhatikan. Kalau melihat apa yang dikatakan dalam 10 perintah, khususnya di ayat 9, menghormati ayah dan ibu, dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Perintah Allah ini, kalau mau dikerjakan, orang perlu biaya. Menghormati orang tua, itu bukan seperti ketika kita masih kecil, diajari menghormati orang tua itu sama dengan mendengarkan apa yang dikatakan orang tua dan mengikuti semuanya. Itu nggak salah loh ya. Itu benar ketika kita masih kecil. Tapi setelah yang menerima perintah itu orang dewasa. Dan nyatanya kalau kita membaca 10 firman, perintah itu disampaikan kepada orang dewasa loh ya, bukan kepada anak-anak ya. Anak-anak nggak ngerti apa artinya mengingini istri sesama. Anak-anak nggak tahu apa yang dimaksudkan dengan berzina. Kemudian mengingini istri orang, berzina, itu jelas perbuatan orang dewasa kan. Nah, kalau 10 perintah itu disampaikan kepada orang dewasa, berarti ayah, ibu dari orang yang sudah dewasa itu kan sudah lanjut usia. Nah, menghormati orang yang sudah lanjut usia itu bagaimana? Konsekuensinya bukan soal mendengarkan dan mengikuti apapun yang dikatakan orang tua. Tapi dalam hal 10 firman, yang sesungguhnya dimaksud, kalau ini urusan orang dewasa ya, merawat orang tua setelah orang tua menjadi lanjut usia. Merawat, memelihara kehidupannya, menjaga kesehatannya, merawatnya kalau dia sakit dan fisiknya menjadi lemah. Sekali lagi itu semua perlu biaya ya. Kemudian mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama. Kalau kita bicara tentang mengasihi sesama di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat, mengasihi itu konkret. Kita mungkin malah tidak ketemu. Mengasihi itu sama dengan mendoakan di perjanjian lama. Mengasihi itu memberi pertolongan. Mengasihi sering kali harus diwujudkan dengan tindakan, perbuatan, mengurangi penderitaan orang, membebaskan orang dari menderita. Kalau ketemu orang yang sakit, ya diobati, itu mengasihi. Kalau ketemu orang yang kelaparan, ya kasih makan. Kalau musuhmu lapar, kasih dia juga makan. Dengan cara seperti ini jelas, mengasihi sesama pun itu memerlukan biaya. Nah, kemudian lihat di ayat 21. Yesus berkata kepada orang itu, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang engkau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih. Sebab banyak harta miliknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, setelah Yesus mengucapkan ini, yang bereaksi bukan orang muda tadi. Orang muda tadi udah pergi, tapi murid-muridnya. Mendengar hal itu, murid-muridnya sangat tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, ini sudah berulang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pertanyaan. Jika demikian, demikiannya itu apa maksudnya? Lalu Yesus memandang mereka, memandang murid-muridnya, lalu berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika kita belajar Taurat, kita belajar tentang Amsal, kemudian ya kitab-kitab kebijaksanaan yang lain, Bapak Ibu silahkan mengingat pembalasan di bumi, ya, pembalasan di bumi. Orang benar terima ganjaran di dunia, kekayaan, keturunan, umur panjang. Orang berdosa terima hukuman di dunia, tidak punya harta, tidak punya anak, umur pendek. Nah, Bapak Ibu, keyakinan yang seperti ini belum hilang di perjanjian baru, ya. Keyakinan itu masih tetap ada. Sekarang tolong membuka Injil Yohanes bab 9. Yohanes bab 9. Di ayat 1 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri, orang buta yang mengemis itu, atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ya, ini kan pembalasan di bumi. Orang tua bersalah, anaknya dihukum. Nah, murid-muridnya bertanya, orang ini kan lahir dalam keadaan buta, lalu dia mengemis, hidupnya menderita dan dia miskin. Murid-murid bertanya, yang salah siapa ini? Apa dia lahir dalam keadaan menderita? Apakah salah dia sendiri? Ataukah yang salah itu orang tuanya? Untuk mengatakan bahwa yang salah itu dirinya sendiri, itu mustahil. Berarti kejahatan itu dilakukan ketika dia masih dalam kandungan. Begitu lahir, dia langsung dihukum. Nah, tidak bisa diterima. Kemungkinan yang lain itu adalah orang tua bersalah, anak yang tanggung hukuman. Itu diterima di antara orang-orang Yahudi bahkan di perjanjian baru. Itu bagian contoh dari atau penerapan dari pembalasan di bumi. Orang benar menderita. Orang benar tapi miskin, nggak punya anak, mati muda. Kenapa? Orang ini pasti dihukum karena kesalahan orang tuanya.
Atau kemungkinan yang lain ya, orang ini belum terima ganjaran, nanti ganjarannya diterima oleh anak-anaknya. Tapi jawaban yang ketiga ini nggak mungkin. Karena menderita sekarang, kebaikannya juga nggak kelihatan karena dia mengemis. Orang yang mengemis, bayang, mengalami penderitaan dalam keadaan buta, kerjaannya dia mengemis di situ. Jadi kayaknya nggak mungkin untuk mengatakan yang nanti yang akan terima ganjaran itu anak-anaknya. Orang ini nggak salah, tapi dia menanggung hukuman. Yang ini nggak bisa diterima. Jadi satu-satunya kemungkinan jawaban yang bisa diterima oleh orang Yahudi pada zaman itu, ya orang tuanya yang salah, maka kemudian anaknya harus ikut menanggung hukuman. Tapi Tuhan Yesus kan tidak menerima pemahaman seperti itu. Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Tetapi itu terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Nah, ini tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan pemahaman, keyakinan tentang pembalasan di bumi itu masih ada di zaman perjanjian baru gitu ya. Nah, di perjanjian baru orang sudah sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Nah, dua keyakinan ini gabung, atau kita juga bisa mengatakan begini, perjanjian baru, umat Allah di perjanjian baru, orang Yahudi di perjanjian baru, sudah percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Tetapi mereka tidak melepaskan keyakinan yang lama, tapi keyakinan tentang pembalasan di bumi sekarang diterapkan dalam keyakinan yang baru. Maksudnya bagaimana? Kekayaan tetap dipandang sebagai ganjaran untuk orang benar. Jadi makin banyak kekayaannya, itu tanda kalau dia orang yang ya lebih benar dari yang lain. Jadi orang-orang Yahudi di zaman Yesus masih berpikir kekayaan itu adalah bukti kalau dia adalah orang benar. Orang ini kan kaya, ya kan? Kemudian ketika Yesus menyebut, kalau orang mau masuk dalam kehidupan kekal, orang harus mengikuti perintah Allah, dan perintahnya adalah 10 perintah Allah, maka Bapak Ibu pemuda tadi itu nyambung pemikirannya. Kekayaan yang dimilikinya itu adalah ganjaran dari kebaikannya. Karena dia adalah orang baik, orang benar, orang yang menuruti perintah Allah, maka Allah memberikan kepadanya harta benda yang membuat dia menjadi kaya tadi. Nah, nanti ya, Tuhan Yesus kemudian membuatnya menjadi lebih eksplisit, tetapi agak berat itu ya. Bapak Ibu sekarang silahkan membayangkan. Orang kaya ini kan orang Yahudi yang juga ingin masuk dalam kehidupan kekal kan ya. Bayangkan orang ini datang kepada Allah dan berkata, ya Allah, aku memiliki banyak kekayaan. Kekayaan itu Engkau yang memberikannya kepadaku. Dan kami yakin bahwa Engkau memberikan semua kekayaan ini kepadaku karena aku adalah orang baik. Dengan membawa segala harta bendanya kepada Allah, maka orang itu kemudian seolah-olah menunjukkan bukti, Tuhan, inilah bukti kalau aku adalah orang benar. Buktinya apa? Ini kekayaan yang aku miliki. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak bisa menerima keyakinan seperti itu. Nggak bisa Tuhan Yesus menerima keyakinan seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau sempurna, pulang sana. Jual semua yang kamu miliki, bagikan hasilnya kepada orang miskin, lalu datanglah kemari, ikut aku.
Dan kemudian lebih jelas dikatakan begini, berikan itu kepada orang-orang miskin, dan kau akan memiliki harta di surga. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa menerima bahwa kekayaan itu adalah bukti kebaikan. Gitu ya. Tuhan Yesus justru mengatakan, jual semua yang kamu miliki, bagikan semua itu kepada orang miskin. Habis itu, ingat ya, dengan cara seperti itu kamu mengumpulkan harta di surga. Di situ datang ke sini ya. Ayo ikut aku. Perintah Yesus ini kan bisa dikatakan sangat mengerikan gitu ya. Orang Yahudi, orang muda itu berpikir, kekayaanku adalah bukti kalau aku adalah orang baik. Kekayaanku itu seolah menjadi tiket bagiku untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi Yesus mengatakan, buang semuanya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikir bahwa hartamu itu adalah bukti kebaikan. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu tidak akan diterima oleh Bapa. Nah, sebaliknya, anak muda, orang muda tadi juga tidak bisa menerima ucapan Yesus. Aku berbuat baik, mengikuti perintah Allah, karena itu Allah memberikan karunia kepadaku, dan memberikan ganjaran kepadaku. Ganjarannya adalah kekayaan. Nah, kekayaanku itu jadi bukti kepada Allah bahwa aku adalah orang baik. Di telinga orang muda itu, kata-kata Yesus itu sama dengan begini bunyinya. Buang semua hartamu. Buang semua hartamu. Buang semua bukti kebaikan. Ikut aku. Nah, lebih lanjut, itu bisa berarti kamu akan masuk dalam kehidupan kekal, bukan karena uangmu, tetapi karena aku. Nah, kemudian orang itu kan pergi kan ya. Dia nggak bisa menerima ajaran Yesus. Masa saya harus membuang bukti kebaikanku yang sebenarnya bisa menjadi tiket atau jaminan bagiku untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian lihat ke ayat 23 ya dan 24. Susah bener ya jadi orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Seringkali orang hanya membaca kalimat ini begitu saja. Tapi Bapak Ibu jangan pernah melupakan kepercayaan orang Yahudi tentang harta benda ini tadi. Kenapa dikatakan orang kaya itu sulit masuk dalam kerajaan Allah? Bapak Ibu perhatikan orang yang datang kepada Yesus tadi. Kenapa Yesus mengatakan mustahil orang kaya masuk surga? Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Apa yang membuatnya sulit? Bapak Ibu jangan membaca teks ini lepas dari keseluruhan konteksnya ya. Jadi orang muda itu kan menganggap kekayaan adalah bukti kebaikan. Bayangkan orang itu datang kepada Allah dan mengatakan, Bapa, Tuhan, ini kekayaanku, ini adalah bukti kebaikanku. Kalau caranya, kalau kayak keyakinannya seperti ini, Bapak Ibu, Tuhan mau terima orang kayak gini nggak mau untuk masuk surga? Ya kan? Lebih sulit unta masuk lubang jarum. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya dalam arti yang memandang kekayaan yang dimilikinya adalah bukti kebaikannya yang membuat dia dianggap pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Mustahil masuk surga dengan cara seperti itu. Kenapa?
Nah, surga itu kan punya Tuhan. Dan Tuhan sudah menunjukkan apa yang harus dilakukan supaya orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, kemudian, lihat ke ayat 25, mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jika demikian, jika orang kaya yang membawa bukti kebaikan saja sangat susah masuk dalam kerajaan surga, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Gimana nasib kami? Kami tidak punya kekayaan yang mendatangkan bukti kalau kami adalah orang benar. Nah, kemudian kembali lagi, tidak bisa orang membawa kekayaan sebagai bukti kebaikan supaya Tuhan memasukkannya dalam kerajaan surga. Nah, kalau orang kaya yang mempunyai bukti kebaikan saja susah masuk dalam kerajaan surga, terus bagaimana dengan kami, murid-murid Yesus, yang nggak punya kekayaan? Gimana nasib kami? Nah, Tuhan Yesus memberikan penjelasan lebih lanjut setelah mendengar ini kalimat Petrus ya di ayat 27. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya pada aku berkata kepada kamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, anak-anak, ladang, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Balik coba lihat lagi ke ayat 27. Orang muda itu kan pergi karena nggak mau menjual bukti atau membuang bukti kebaikannya. Nah, Petrus bilang, kami ini sudah meninggalkan sesuatu, lalu mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang berkaitan dengan hidup kekal. Perhatikan, duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itu sama dengan memerintah bersama dengan Yesus. Itu sama dengan ya menjadi raja bersama dengan Yesus. Ini untuk mereka, para murid yang sudah meninggalkan sesuatu lalu mengikuti Yesus. Bapak Ibu sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan lebih dulu? Silahkan kalau ada. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mungkin? Opung mau bertanya? Belum ada. Kalau nggak ada, coba pindah dulu ke Lukas. Lukas, bentar, bab nah, ada yang bisa mengingat nggak? Ini perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh itu di Lukas bab berapa?
Bab berapa? Atau bukan di Lukas? Jangan-jangan bukan di Lukas ya? Ada di kitab, ada di Injil mana ada? Ya. Bab 12 ya? Bab Lukas, bab 12, lihat ke ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Namun, Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Lalu ia menyampaikan kepada mereka satu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Jadi yang benar itu kaya di hadapan Allah atau miskin di hadapan Allah. Berarti kan demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Tapi di Injil di Injil Lukas, jadinya begini kan, harusnya orang itu kaya di hadapan Allah. Tapi kalau di Injil Matius, salah, yang benar itu miskin di hadapan Allah. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu, ini orang kaya zaman dulu ya. Orang kaya zaman dulu, jangan tanya depositonya, surat berharganya. Orang kaya zaman dulu nggak punya tanah yang luas. Tapi kekayaannya itu juga terwujud dengan tersedianya stok bahan makanan untuk jangka waktu yang lama. Kalau sekarang kan nggak begitu kan ya. Di rumah Bapak Ibu ada makanannya, ada gudang makanan sendiri apa enggak? Stok beras
untuk berapa tahun yang tersedia di gudang? Nggak ada. Beras untuk sebulan aja udah jagoan gitu. Karena kemudian gudang kita tidak di rumah kan. Gudang kita ada di swalayan, ada di toko, ada di gudang pemerintah gitu. Tapi yang kayak gitu kan dulu nggak ada. Persediaan makanan ya harus disiapkan sendiri. Loh, memangnya makanan orang zaman dulu apa? Ya, yang pokok jelas gandum. Makanan yang diawetkan apakah ada? Ada. Kismis. Nggak tahu kalau dendeng itu apa ada apa enggak. Tapi mereka punya stok bahan makanan untuk jangka waktu yang lama. Nah, lihat dalam perumpamaan ini, orang kaya itu mengumpulkan bahan makanan, tetapi bahan makanan itu hanya untuk kepentingan raga. Jadi kata-kata yang diucapkan oleh orang kaya itu terasa aneh kan ya. Lihat, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun. Istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Semua bahan makan, bahan minuman, itu untuk raga. Kalau untuk urusan jiwa, memang ada makanan apa yang cocok untuk jiwa? Kalau ada makanan yang mengandung bahan-bahan yang diperlukan oleh jiwa, mungkin akan laku keras juga. Tapi lihat malam itu, Allah berfirman, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil. Jiwamu akan diambil dari tubuhmu, jiwamu akan berada di luar tubuhmu, dan ragamu akan mati. Dan kalau ragamu mati, maka semua bahan makanan, minuman yang kamu simpan itu tadi tidak ada artinya apa-apa. Nah, dengan menyampaikan perumpamaan ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Yesus. Pikirkan keselamatan jiwa. Itu menjadi jauh lebih penting daripada urusan ragamu. Ini kan seperti yang sudah kita lihat, Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada hidup kekal. Menghendaki manusia masuk dalam kehidupan kekal. Itu yang utama. Di Lukas bab 12, ini disampaikan dengan cara yang berbeda. Yang menjadi lebih penting untuk hidup manusia, itu adalah jiwanya. Karena apa? Raga itu sementara, sedangkan jiwa itu abadi. Nah, kemudian begini, kalau orang harus memikirkan keselamatan jiwa, apakah tidak perlu mengurusi raga? Ya perlu juga mengurusi raga. Bahkan Bapa di surga pun ikut mengurusi ragamu. Kamu jangan salah paham gitu. Jadi jangan sampai ini orang hanya memikirkan jiwa dan malah nggak ngurusi raga. Ini juga beda. Bukan itu yang dimaksudkan. Nah, kemudian kita lanjut saja, lihat di ayat 22. Ayat 22 ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kau makan. Janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai.
Sebab hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Ini kalimatnya sulit dimengerti nih kan. Bahasa Indonesia semua, kata-katanya jelas, tapi nggak segera kita bisa mengerti. Perhatikanlah, burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun Allah memberi mereka makan. Kemudian, kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup melakukan hal yang sekecil itu, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jikalau rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah mencari apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perikop ini juga, Bapak Ibu, bisa dimengerti secara keliru loh ya. Burung gagak saja diurus oleh Tuhan, padahal nggak kerja. Apalagi kamu. Salah mengertinya bagaimana? Oh, berarti kamu nggak usah bekerja, kamu nanti akan diurus semuanya oleh Bapa. Nah, yang dihadapi oleh Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang sikapnya mungkin agak sulit kita mengerti. Tapi mungkin lebih gampang juga sih. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau bahkan pernah mengalami pekerjaan itu lebih penting dari keluarga. Pernah mengalami situasi seperti apa enggak? Mungkin bukan sekarang ya, tapi dulu. Ketika seolah-olah semua harus dikalahkan demi pekerjaan. Nah, pada waktu itu ada enggak yang mengingatkan? Nah, kamu itu kerja buat siapa? Kamu kerja buat keluarga, tapi pekerjaanmu kamu pandang lebih penting dari pekerjaanmu. Dulu pada waktu itu, mungkin ya waktu masih muda, kejar karir, seolah-olah pekerjaan itu segala sesuatu. Segala sesuatu bisa ditinggalkan demi alasan bekerja. Tapi kemudian, coba perhatikan lebih lanjut. Iya, kalau sikapku seperti itu, berarti pekerjaanku lebih penting daripada keluargaku, padahal aku bekerja katanya untuk keluargaku. Misalnya kan ada juga yang, ini anaknya kalau sudah minggu malam, sudah mengucapkan selamat tinggal kepada bapaknya, karena baru akan ketemu bapaknya lagi Sabtu depan. Nah, sekarang kurang lebih gambaran yang seperti itu ya. Yesus berhadapan rupanya dengan orang-orang yang menganggap makanan, minuman, pakaian itu lebih penting daripada hidup sendiri, padahal mereka mencari makan, mencari minuman, pakaian itu demi kehidupan. Coba lihat ya. Ayat 23, hidup lebih daripada makanan, tubuh lebih daripada pakaian. Di terjemahan yang lama sebenarnya lebih kuat.
kalimatnya. Di Alkitab Bapak Ibu ayat 23 bunyinya bagaimana coba? Ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, dikatakan lebih penting kan ya. Iya. Memang bisa orang mencari makanan, mencari minuman, atau mencari pakaian seolah-olah ketiga hal itu lebih penting daripada hidup itu sendiri. Ya bisa, nyatanya sudah dilakukan kok. Misalnya begini, kalau orang di zaman kuno ya, kalau orang di zaman kuno, karena hidup mereka dari bertani, daripada berdagang, mereka petani, mereka pedagang, mereka peternak. Ya. Yang menjadi sangat penting itu adalah ini gandumnya. Jadi orang bekerja terus sampai nggak peduli dengan soal yang lain. Orang bisa juga mengembalakan ternak sampai tidak peduli dengan hidupnya lagi. Kok bisa? Nggak peduli mau siang, mau malam. Pokoknya urusannya dengan kambing domba. Nggak peduli panas, dingin. Pokoknya kerja di kebun, di ladang gandum. Dan kemudian itu disertai dengan kekhawatiran. Kalau aku tidak begini, nanti aku tidak punya makanan. Kalau aku tidak begini, nanti aku tidak punya minuman. Kalau aku tidak begini, nanti aku nggak punya pakaian. Kekhawatiran itu mewarnai kehidupan mereka. Sehingga mereka lupa bahwa sebenarnya semua itu mereka perlukan untuk hidup. Dan hidup itu lebih penting daripada ini makanan, minuman, pakaian itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang yang seperti itu. Kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak usah khawatir dengan makananmu, dengan pakaianmu, dengan minumanmu. Kenapa? Burung-burung di udara, burung gagak, itu loh mereka tidak menabur, nggak menuai, nggak punya gudang, nggak punya lumbung, tapi diberi makan oleh Allah. Kemudian bunga bakung yang ada di ladang, itu nggak menenun, nggak mintal, nggak nanam kapas atau rami, tapi bajunya, pakaiannya, hiasannya lebih bagus daripada baju Salomo. Bapa mengurus mereka. Apalagi kamu pasti akan diurus oleh Bapa. Kenapa? Kamu lebih daripada burung gagak, kamu lebih daripada bunga bakung. Nggak usah ngomong yang jauh-jauh ya. Burung gagak itu tidak menanam, tidak menuai, tidak menyimpan di gandum di lumbung. Kamu itu punya tanah, kamu itu menanam, kamu itu memanen. Kamu punya lumbung. Kenapa kamu segelisah itu? Allah pasti mengurus kamu. Tapi yang menjadi lebih penting itu adalah lihat ke ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana mencari kerajaannya? Orang bisa memberikan penjelasan macam-macam ya. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu menempatkan, mencari kerajaan Allah, mencari kerajaan surga, mencari kerajaannya, ya, itu dengan cara menempatkan kerajaan surga sebagai tujuan. Jadi dia hidup di dunia, jelas hidup di dunia. Mencari kerajaan surga itu sama dengan mengarahkan seluruh hidupnya supaya pada akhirnya bisa sampai pada kehidupan yang kekal
atau masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau orang sudah mengarahkan hidupnya untuk kerajaan surga, dia akan mengusahakan apa yang diperlukan di dunia, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhannya, tapi juga untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Hanya orang yang mau melakukan kehendak Allah akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan untuk melakukan kehendak Allah, balik lagi, orang perlu biaya. Dan supaya bisa punya biaya, orang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup di dunia, untuk memiliki sesuatu supaya dapat bisa melakukan kehendak Allah, orang harus bekerja. Dan kalau orang bekerja, tidak usah khawatir. Allah pasti menolong, Allah pasti membantu. Balik lagi, burung gagak, bunga bakung aja diurus oleh Allah, apalagi kamu yang dipanggil untuk masuk dalam hidup kekal, yang ditunjukkan perintah Allah, yang diberi kemampuan untuk bisa bekerja, dan seterusnya. Allah pasti memperhatikan kamu. Nah, kemudian coba lihat ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi mencari kerajaan di ayat 31 itu maksudnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menempatkan kerajaan surga sebagai tujuan dari hidup di dunia ini. Dan Allah sudah memberikan itu, kan? Nah, berikutnya lagi. Ini konsekuensi dari apa yang semua yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus tadi. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Nah, lihat, perhatikan kalimat mengumpulkan, buatlah pundi-pundi yang nggak bisa menjadi tua. Pundi-pundi yang ada di surga. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana cara membuat pundi-pundi, dalam tanda kutip, bagaimana mengumpulkan uang di surga, bagaimana caranya membuat tabungan di surga. Ini jelas kiasan ya. Caranya, ayat 33, jual segala milikmu, lalu berilah sedekah. Nah, sekarang begini. Yang dikehendaki oleh Allah, supaya manusia bisa masuk dalam kerajaan Allah, itu kan orang percaya kepada Yesus, orang melakukan kehendak Allah, kan? Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian untuk bisa melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu, yang perlu dipersiapkan itu juga adalah soal finansial. Di sini yang saya sebut itu adalah memberi sedekah. Nah, sekarang begini dulu. Kalau orang mendengar kata sedekah, itu konotasinya banyak apa dikit? Kalau orang mendengar kata memberi sedekah, itu konotasi yang ada di pikiran orang Bapak Ibu, banyak apa dikit dah? Sedikit, Pak. Banyak. Dikit, Pak. Dikit, Pak. Hanya sedikit ya kalau orang memberi sedekah itu. Kemudian, kenapa sedekah itu konotasi kita, kalau mendengar kata sedekah itu
sedikit coba. Kalau Bapak Ibu menyiapkan dana untuk pembangunan gereja, Bapak Ibu mengatakan itu sedekah apa enggak? Enggak. Enggak. Sumbangan. Kenapa konotasi kita tentang sedekah itu sedikit? Karena sedekah diberikan kepada Makin Orang miskin. Orang miskin. orang yang dianggap miskin kan. Orang miskin kan kebutuhannya cuma sedikit gitu ya. Nyatanya cuma dikasih sedikit kok. Tapi kalau banyak sedikit kan Sedikit. besar juga. Beneran. Ada pelanggan, Bapak ada langganan sedekah yang kalau udah seminggu nggak datang, ini kemana orang ini? Kenapa nggak muncul-muncul lagi? Jadi tetap saja konotasi sedekah sedikit karena diberikan kepada orang miskin itu tadi. Nah, kemudian saya tidak akan pernah meremehkan pemberian mau banyak apa sedikit. Ya. Sedikit pun saya tidak akan pernah memikirkan untuk meremehkan itu. Tapi yang menjadi penting itu adalah kalau orang memberi sedekah, itu mikirin diri sendiri atau mikirin orang lain. Itu yang menjadi penting. Kalau Bapak Ibu mau memberi sedekah, mau nasi bungkus gitu aja, lalu itu kamera ada di mana-mana, nah itu masalah kan. Lalu nanti upload, nunggu apa yang nge-like video, nah itu sudah bukan sedekah lagi. Ketika orang memberi sedekah, sudah pasti dia akan memikirkan orang lain. Dua-duanya mau. Dua-duanya itu siapa? Diri sendiri juga senang bagi, kan berarti mencari senang juga. Nah, tunggu dulu, nomor satu yang mana? Ya, kesenangan itu yang nomor satu Ibu pikirkan, atau konsekuensi dari tindakan yang Ibu lakukan? Termasuk. Kok termasuk? Saya mau mencari kesenangan ini, yuk beri sedekah yuk gitu. Ya, kan menuruti perintah Tuhan, berbagi. Saya tidak menyangkal Ibu bisa senang ya. Tetapi yang saya maksudkan, kalau Ibu memberi sedekah, yang dipikirkan, perhatikan ajakan yang saya omongkan ini tadi. Saya pengen senang ini, ayo beri sedekah. Atau saya melihat orang lain mengalami kesulitan, saya memberi sedekah, maka saya senang. Ya, yang belakang. Nah, itu kan. Karena begitu Ibu melihat orang lain senang karena sedekah yang Ibu berikan, Ibu jadi senang. Kalau Ibu niatnya mau senang memberi sedekah, dan kemudian setelah memberi sedekah ternyata orangnya malah komentar, ini niat ngasih apa enggak sih? Kok cuma segini? Enggak jadi senang kan? Ya, enggak apa-apa, ya senang aja orang memang kita bisanya ngasih segitu dan ikhlasnya segitu. Perhatikan kalimat saya, Ibu. Perhatikan detail kalimat saya. Kalau Ibu memberi bantuan, orangnya kemudian memberi komentar. Ibu itu niat ngasih apa enggak? Kok cuman sedikit? Ibu akan tetap senang mendengar kalimat begitu? Kalau Ibu tetap merasa senang, luar biasa. Saya tidak bicara besok, saya bicara yang sudah lalu. Nah, balik lagi. Yang menjadi penting ketika orang memberi sedekah, itu adalah memperhatikan ini orang lain. Tidak mungkin kita mengasihi ketika kita nomor satu memikirkan diri sendiri. Kasih selalu atau nomor satu memikirkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, kebaikan orang lain. Dari dalam hati, saya pengen orang lain gembira, senang, tercukupi, dan seterusnya. Baru itu menjadi, apa menyebutnya, sedekah, baru itu menjadi kasih yang sebenarnya. Saya tidak menyangkal, ada loh ya, orang yang senang memberi, tapi yang dicari adalah kesenangan sendiri.
Saya tidak bicara tentang siapapun, tapi begini, tunggu dulu. Ngomongnya saya agak negatif ini tadi. Gini, kalau di desa itu akan berasa, di kampung akan berasa. Mama udah pup belum? Di mana ada orang-orang yang punya hajat, Hanya jorok. saya harus tampil. Di mana ada orang punya hajat, saya harus tampak dan saya harus memberi. Tujuannya apa? Dilihat orang. Nah, di situ saya tidak ada yang berpikir model seperti itu loh ya. Saya tidak ngomong benar apa salah, tetapi bisa orang begitu. Tapi yang seperti itu bukan kasih, yang seperti itu pasti bukan sedekah. Di dalam sedekah, lebih lanjut, orang menggunakan harta benda yang diyakini sebagai pemberian Allah untuk membahagiakan, menyenangkan, meringankan beban orang lain. Lebih sederhana lagi, menggunakan harta benda untuk melakukan yang dikehendaki Allah. Nanti di lain kesempatan, Bapak Ibu akan mendengar Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau kamu memberi sedekah, ya, gunakan tangan kanan kan, tangan kiri jangan sampai tahu. Tangan kiri jangan sampai tahu. Yang tahu biar Bapa di surga saja. Maksudnya apa? Bapak Ibu, tolong mengingat begini saja ya. Ketika Bapak Ibu melakukan, memberikan pertolongan kepada orang lain, dan hanya Bapak Ibu sendiri yang tahu, enggak ngajak-ngajak orang, enggak bahkan berusaha supaya enggak ada orang yang tahu. Bapak Ibu perhatikan, ketika orang yang perlu pertolongan, Bapak Ibu bantu. Ya, Bapak Ibu melihat dia gembira, lalu lihat apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Pernah nggak bersyukur, Tuhan terima kasih, saya diberi kesempatan untuk melakukan yang seperti ini. Pernah ngomong gitu kan ya? Dan kalimat seperti itu hanya bisa muncul ketika orang melakukan kasih, memberi pertolongan dengan cara seperti yang disampaikan di dalam perikop ini tadi. Dan kemudian itu menjadi kegembiraan karena apa? Karena apa yang dikehendaki oleh Tuhan terlaksana di dalam diri saya. Dan jadi malah kebalik jadinya ya. Bukan saya melakukan, saya merasa berjasa, malah bukan begitu. Tapi saya bersyukur karena Tuhan menggunakan saya untuk melakukan kehendaknya, atau kehendak Tuhan terlaksana di dalam diri saya. Betul. Terima kasih, selamat malam. Betul. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak, Pak Seto, malam hari ini. Untuk topik kesejahteraan ini selesai di sesi ke-9 ini ya, Pak Seto ya. Jadi, Mau diselesaikan sekarang? Ini sudah? atau masih masih akan berlanjut? Masih ada banyak yang... Oh, masih banyak ya? Iya, Tuhan Yesus bicara banyak. Iya, kita sudah belajar dari kitab Taurat, lalu Perjanjian Lama, dan sampai pada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita akan tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Pak Roy masih? Pak Roy? Baik, Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami telah menyelesaikan pengajaran dari Pak Seto.
Kami akan beristirahat, dibingkami satu persatu, agar besok dapat beraktivitas kembali dengan baik. Semua ini kami mohonkan dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Bapak-Ibu sekalian, semuanya. terima kasih Selamat malam. semuanya. Sampai bertemu Ketemu di lagi. waktu kesempatan.